Kami lanjutkan kembali kabar khusus bersama saya Dita Faisal. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat di masa PSBB transisi. Pada mal dan tempat wisata telah dibuka, namun pada sisi lain muncul klaster penularan baru di pasar tradisional. Pelanggaran protokol kesehatan di Car Free Day juga sempat jadi sorotan. Bagaimana penanganan terbaru COVID-19 di Jakarta? Kita bahas bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Bang Riza. Selamat sore. Baik, Bang Riza, ini cukup menjadi perhatian juga. Kalau kita tahu saat ini yang menjadi epicentrum adalah Jawa Timur, namun tampaknya DKI Jakarta makin hari makin meningkat ini jumlah kasusnya. Lalu bagaimana tanggapan Pemprov DKI Jakarta dan sikapnya? Yang pertama, memang ada peningkatan ya, tapi tidak signifikan dari hari-hari sebelumnya. Ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama disebabkan di PSBB keempat ini, di sejak tanggal 5 sampai akhir Juni nanti, kita memberlakukan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Itu artinya apa? Di PSBB keempat ini ada pelonggaran 50%. Dengan adanya pelonggaran 50% di unit-unit kegiatan seperti rumah ibadah, perkantoran, tempat transportasi, rekreasi, mal, pasar, dan lain-lain, maka intensitas orang keluar itu meningkat. Itu menyebabkan intensitas kerumunan meningkat, intensitas pertemuan meningkat, dan intensitas penyebaran juga dapat meningkat. Dan untuk itu di masa PSBB transisi ini kami justru melakukan pengetatan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah pengetatan protokol COVID atau protokol kesehatan. Kita pastikan melalui berbagai sosialisasi yang kita tingkatkan agar warga Jakarta memahami bahwa tempat terbaik adalah tetap berada di rumah, tidak keluar rumah kecuali hal yang sangat penting. Kalau keluar rumah hanya diperbolehkan bagi mereka yang sehat, tidak boleh mereka yang sakit. Itu pun dengan syarat harus menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, tidak kerumunan dan sebagainya, dan kembali secepatnya ke rumah apabila urusan yang penting sudah selesai. Kita minta tetap adik-adik kita, anak-anak kita tetap bersekolah dengan cara online jarak jauh di rumah, dan bagi yang bekerja itu pun kita minta para pimpinan usaha, pimpinan kantor dan sebagainya untuk mengatur jam-jam kerja agar tidak terjadi penumpukan dan interaksi, dan juga kita minta agar pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah dilakukan di rumah. Begitu juga kami terus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh ulama, sekalipun sudah diperbolehkan beribadah di rumah-rumah ibadah, di masjid, gereja, pura, kelenteng, vihara dan sebagainya, tapi kita minta tetap diperbolehkan dan kita minta tetap beribadah di rumah, kecuali sholat Jumat dan lain-lain yang memang diharuskan di masjid, itu pun tetap melaksanakan protokol COVID. Baik, Nah, Bang, yang kedua memang adanya peningkatan ini disebabkan adalah semakin marak, semakin masif, semakin banyaknya testing yang kami lakukan. Tidak kurang dari 284.000 sudah PCR swab yang kami lakukan. Jadi ini justru keberhasilan dari kami Pemprov DKI untuk memenuhi standar WHO. Kita melebihi standar yang diminta oleh WHO dalam rangka testing 10.000 per 1 juta penduduk. Nah, atas hasil tes ini memang akhirnya ditemukan beberapa orang di pasar umpamanya terjadi penyebaran COVID-19. Baik, Bang Riza, ini kan dari data yang didapatkan dan juga sudah menyebar luas di media, ada 5 RW sebenarnya sebelumnya di DKI, kemudian meningkat menjadi 22 RW. Lalu apa sebenarnya faktor yang menjadikan sebuah lokasi menjadi daftar zona merah dan kemudian semakin meluas, Bang? Titik mana yang sebenarnya tidak dilakukan? Yang pertama, di setiap RW di situ terdapat pasar-pasar dan unit kegiatan lainnya, kami menggencarkan testing, tracing, dan treatment. Maka ketika di RW tersebut ditemukan warga yang terpapar COVID-19 dengan jumlah yang cukup, maka RW tersebut yang tadinya hijau atau kuning kita kembalikan menjadi merah. Dari 61 RW yang di zona merah sebelumnya, sejak kita berlakukan wilayah pengendalian ketat, itu sudah alhamdulillah dalam 3 minggu terakhir itu terjadi penurunan, hanya tinggal 5 RW
Memang di dalam 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan, bertambah lagi yang tadinya sudah kuning kembali menjadi merah, bertambah 22. Jadi total RW yang merah di DKI Jakarta menjadi 27 RW. Ini kami akui karena kami memang menyajikan data apa adanya yang transparan. Bagi kami Pemprov DKI Jakarta penting bagi kami menyampaikan apa adanya kepada publik dan kita semua supaya kita mampu melakukan identifikasi, supaya juga memudahkan kerja-kerja kita dalam rangka testing, tracing dan treatment tadi. Jadi alhamdulillah dengan adanya data yang kami temukan ini, kami lebih siap, lebih cepat dan lebih dahulu mengambil langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah penanganan dan pengobatan itu sendiri. Insya Allah ke depan Jakarta akan semakin membaik. Sejauh ini sekalipun ada peningkatan di beberapa hari ini, tapi semua masih dalam kendali, dalam kontrol kami. Dan kami akan terus melakukan testing yang lebih masif lagi, tidak hanya memenuhi standar WHO, tapi lebih ingin memastikan bahwa warga Jakarta dalam kondisi yang sehat, aman, dan terkendali. Baik, Bang Riza, tempat kerumunan menjadi klaster-klaster penyebaran dari COVID-19, salah satunya adalah pasar tradisional. Padahal setiap hari aktivitas masyarakat adalah ke pasar tradisional ya untuk memenuhi kebutuhan. Lalu apakah sistem ganjil genap tidak efektif untuk menekan penyebaran COVID ini, Bang? Ya karena memang ada pelonggaran yang 50%. Salah satu caranya adalah mengatur ganjil genap bagi pedagang. Tujuannya agar 50% berdagang, 50% di rumah, nanti secara bergantian sesuai dengan ganjil genap tanggal kerja. Ya, itu sejauh yang kami pahami itu cukup efektif dan cukup baik. Namun demikian memang di pasar ini berbeda dengan di mall ya. Di mall itu mohon maaf masyarakatnya lebih well educated begitu, lebih sadar, lebih peduli, lebih hati-hati, dan di mall itu rata-rata ruangnya itu lebih luas, lebih terbuka, lebih bersih, dan ada kontrol yang lebih baik oleh pengelola mall, oleh toko-toko yang lebih peduli dan lebih perhatian. Nah di pasar ini memang ada masalah dibandingkan mall. Apa? Yang pertama memang di pasar ini umumnya masyarakatnya tidak sebaik masyarakat yang datang ke mall ya. Masyarakatnya lebih banyak pedagang ini yang penting dia berdagang ya, kurang begitu peduli, kurang begitu khawatir terhadap virus corona. Sekalipun mereka sudah menyadari pentingnya menggunakan masker, bahkan kami bagikan face shield begitu bagi pedagang, kemudian mencuci tangan, kemudian jaga jarak antara pedagang dengan pembeli, menjaga kebersihannya, kemudian dalam rentan waktu secara berkala dilakukan pembersihan dan disinfektan, semua dilakukan. Tapi di mall sekali lagi memang masyarakatnya lebih berbeda daripada masyarakat yang datang atau pedagang yang ke mall. Kemudian di pasar itu juga bedanya itu jarak ya, koridor itu ruang-ruang itu sangat sempit dibandingkan dengan di mall ya, atau pasar-pasar modern. Di pasar tradisional kita tahu jarak itu sangat sedikit. Untuk itu di pasar kami berlakukan itu satu arah supaya menghindari terjadinya bersentuhan atau papasan. Dan kami telah mengatur juga menambah jumlah ya. Pak Gubernur kemarin kita putuskan dari 2.000 tenaga aparat dari ASN yang kita tambahkan lagi menjadi 5.000 petugas ASN yang kami tambahkan untuk membantu mengawasi, menjaga pelaksanaan PSBB di semua unit kegiatan termasuk pasar. Menambah dari jumlah Satpol PP yang selama ini sudah dihadirkan, jumlah Disnaker, jumlah Dishub, dari TNI Polri kami menambah 5.000 dari pegawai ASN untuk dihadirkan membantu melakukan pengawasan ya. Jadi sekali lagi di pasar memang unit kegiatan yang sangat rentan, dan untuk itu perlu kerjasama yang baik. Pedagang juga tidak akan melayani pembeli yang tidak menggunakan masker, dan kami mohon kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Baik, Bang Riza. Kluster pasar tidak meningkat lagi. Ya. Tapi sekali lagi jumlahnya juga setelah kami cek yang terpapar di pasar itu hanya ada 179 orang dari 5.564. Jumlahnya tidak lebih dari 2%.
Baik Bang Riza, kalaupun tadi pasar tradisional sudah tahu muaranya adalah karena tidak disiplinnya para pedagang atau mungkin pembeli yang datang dengan protokol kesehatan, lalu bagaimana dengan Car Free Day? 21 Juni masyarakat antusias sekali untuk berada di jantung kota Jakarta, tetapi faktanya ternyata meningkat jumlah kasusnya. Kemudian ditutuplah CFD tadi. Apa yang menyebabkan harus dibuka kemudian ditutup kembali? Jadi Car Free Day kita buka setelah hampir 3 bulan ditutup. Masyarakat sudah 3 bulan berada di rumah, mungkin bosan, capek, ya jenuh, ingin segera keluar. Ada terjadi euforia memang di pembukaan di hari pertama, jumlahnya melebihi dari hari-hari sebelumnya, bahkan dari hari normal sebelum adanya COVID-19. Ya, kami memahami sangat ingin keluar, menghirup udara segar, kemudian berinteraksi dengan semua, Jakarta yang jernih, Jakarta yang bersih, apalagi penataan kota di Jakarta, di jalan-jalan protokol yang besar ini, trotoarnya baik, tanamannya baik, gedung-gedung, semuanya semakin indah, semakin menarik, semakin menghadirkan warga untuk datang ke Car Free Day. Bang Riza, memang ada keinginan untuk bertemu dengan teman-teman dan sebagainya. Baik Bang Riza, namun jumlahnya demikian ketika mereka bersepeda itu tidak ada masalah. Baik, jumlahnya dibandingkan dengan normalnya berapa? Kemudian berapa kali lipat naiknya sih Bang pada hari Minggu kemarin itu? Ya, jadi memang lebih banyak dari normal, tentu kita tidak bisa memastikan, tapi sejauh pemantauan yang kami ketahui, kami dengar dan kami lihat, memang jumlahnya cukup berat. Terjadinya di situ memang ketika Car Free Day dengan sepeda itu berjarak, namun ketika istirahat di situ mereka sempat berkerumunan lah dengan teman-teman lama ya, yang datang berempat, datang ber-20, bahkan ada yang lebih kumpul begitu, kerumunan itu yang kami hindari. Padahal pada Car Free Day pertama kami tidak memperkenankan, tidak memperbolehkan adanya pedagang untuk berjualan. Itu juga kami berlakukan ketentuan tersebut untuk menghindari terjadinya kerumunan dan interaksi. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ber-Car Free Day, ketika setelah berjalan, berlari, bahkan bersepeda yang sudah mengatur jarak, ketika istirahat begitu berkumpul di satu titik, itu terjadi titik perkumpulan. Dan datangnya luar biasa, dari Bekasi juga ada, dari Tangerang, dari Depok, dari Pluit, dari jarak-jarak yang jauh ingin ke kota Jakarta. Ini juga sesungguhnya sesuatu akibat juga teman-teman ingin melihat keindahan kota Jakarta yang semakin baik, yang semakin menarik dan sebagainya. Nah, untuk itu ke depan mulai minggu besok Pak Gubernur setelah kami rapat, kami evaluasi untuk sementara Car Free Day di lingkungan Sudirman dan Tamrin itu kami tutup sementara, kecuali diperbolehkan yang bersepeda. Kemudian kami telah membuka tidak kurang dari 32 titik baru di 5 kota madya di DKI Jakarta. Jadi nanti semua tidak usah jauh-jauh begitu, dari ujung jadi Cawang ke Jakarta, dari Cengkareng ke Tamrin, dari Depok, dari Tangerang ke Tamrin, dari Bekasi, nanti bisa mendatangi tempat-tempat di 32 titik yang sudah disiapkan oleh Dishub untuk mengaturnya, dan itu ada efek yang positif sehingga semua terdistribusi lebih merata di 32 titik. Kemudian juga kotanya, Pak Camatnya, Pak Lurah, Pak Wali Kota juga sama kita semua akan lebih meningkatkan lagi titik-titik tersebut untuk lebih bersih lagi, lebih rapi lagi, lebih cantik lagi, dan Bang Riza, semuanya akan lebih sehat lagi di hari Car Free Day. Baik, satu sisi masyarakat tentu antusias ketika Car Free Day kembali dibuka 21 Juni, kemudian satu sisi lagi kembali bersedih karena harus ditutup kembali dan tidak bisa melihat keindahan Jakarta jantung kota ketika Car Free Day. Sebenarnya kesannya pemerintah ini belum melakukan evaluasi terlebih dahulu. Banyak yang berkomentar demikian. Memang tidak ada survei begitu ya Bang ya, dampaknya akan seperti ini, kemudian meningkat kasusnya. Ya, memang ini kan pilihan yang tidak mudah bagi kami ya. Kami sejak awal Pak Gubernur bahkan lebih cepat dari PSBB. Sejak 16 Maret ketika di bulan Januari kita dengar ada ibu negara, DKI termasuk kota yang paling pertama mengantisipasi dan mengambil sikap dan keputusan yang cepat dan tepat. Yaitu sejak 16 kami minta semua para warga Jakarta untuk kembali berada di rumah. Sejak itu sekolah-sekolah kami minta untuk belajar di rumah, perkantoran mulai dari rumah, kemudian beribadah juga demikian dari rumah. Bahkan kami termasuk provinsi yang pertama untuk mengajukan PSBB dan keluar pada tanggal 10 April. Sejak itu kami terus membuat berbagai regulasi,
Pergub 41 tentang SASI, Pergub 47 tentang SKM dan berbagai ketentuan yang telah diputuskan Pak Anies selaku pimpinan gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 bersama wakil-wakil dan seluruh jajaran gugus tugas DKI Jakarta yang terus berkoordinasi dengan gugus tugas pusat, dengan pemerintah pusat, dengan para pakar, dengan para ahli. Semua kebijakan kami ambil melalui satu analisa, kajian, survei dan sebagainya. Baik. Dan alhamdulillah di masa PSBB pertama ini di bulan Juni ini sebetulnya semua ada penurunan kurva-kurva dan ada pengendalian yang lebih baik, testing lebih baik. Ya. Dan kita harapkan nanti pada masa-masa berikutnya akan lebih baik lagi. Baik, Bang Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita juga mendukung pemerintah agar tegas begitu ya untuk memberikan hukuman ataupun sanksi kepada masyarakat yang tidak tegas melakukan protokol kesehatan. Selamat kembali bertugas, Bang Riza, bahwa Car Free Day akan ditutup pada minggu ini. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Kabar khusus akan kembali untuk Anda sesaat lagi.